Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Contoh saat lingkungan terjaga dengan baik, penghijauan di tengah kota bisa dilakukan bersama-sama dengan kebersihan lingkungan. Karena tanpa kebersihan lingkungan, maka penghijauan di tengah kota tidak akan bisa terwujud. Lingkungan yang bersih dan hijau akan membawa banyak manfaat kesehatan untuk penduduk perkotaan. Semoga penduduk perkotaan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung penghijauan di tengah kota. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah rumah tangga dan sampah tempat usaha. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan oleh satu unit rumah tangga yang terdiri dari beberapa orang di dalamnya. Sampah yang biasa dihasilkan adalah sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik biasanya dihasilkan dari sisa-sisa bahan makanan dan sampah dari tumbuhan di sekitar rumah. Sampah non-organik biasanya dihasilkan dari sisa-sisa kemasan produk plastik, kardus, styrofoam, dan lain-lain yang tidak bisa terurai dalam waktu singkat. Dari kemarin gua kalah mulu mainin aja. Nah, kira-kira lu kecil. Kemarin ketemu timnya drag system semua. Gak ada yang bisa dijadiin tank atau ruang. Gratis, kamu kenapa buang sampah sembarangan? Kan itu gak baik. Kenapa memangnya? Karena juga banyak kok. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, kita harusnya ambil sampahnya terus buang sampahnya. Emangnya kenapa kalau gua nggak buang sampah pada tempatnya? Kan itu jadi merusak lingkungan. Merusak lingkungan kayak gimana? Emangnya apa aja? Sampah yang tidak dikelola dengan baik atau dibiarkan berserakan di mana-mana akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat lingkungan sekitar terlihat kotor. Sampah yang dibuang selain merusak keindahan pemandangan juga dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air, sehingga pada musim hujan menyebabkan banjir. Sampah yang tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan sebagai berikut. Jika sampah dibuang ke saluran air, maka akan terjadi tersumbatnya saluran dan saat musim hujan datang, maka akan menyebabkan banjir karena air tidak bisa mengalir. Jika sampah dibakar, maka akan menyebabkan polusi yang buruk bagi kesehatan. Asap hasil pembakaran sampah sangat buruk bagi kesehatan manusia, karena di dalamnya terdapat zat-zat berbahaya antara lain karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin,
furan, dan VOC. Penumpukan sampah juga akan mengundang datangnya lalat-lalat pembawa virus jika hinggap di makanan. Penanganan sampah yang benar akan mengurangi efek-efek buruk tersebut di atas. Tanpa peran aktif warga di lingkungan kita, maka akan sia-sia usaha kita untuk membersihkan lingkungan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan bersama untuk menangani sampah, antara lain yang pertama yaitu melakukan pilah sampah. Pilah sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik biasanya dihasilkan dari sisa-sisa makanan dan sampah dari tumbuhan di sekitar rumah. Lalu sampah non-organik biasanya dihasilkan dari sisa-sisa kemasan produk, plastik, kardus, styrofoam, dan lain-lain yang tidak bisa terurai dalam waktu singkat. Setiap unit rumah harus memiliki tempat pembuangan sampah atau bak sampah pribadi yang nantinya secara terjadwal akan diangkut oleh petugas kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Ketiga, ada mendaur ulang sampah. Sampah yang bisa didaur ulang dapat dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Saat ini banyak tempat pengolahan daur ulang yang menawarkan kerjasama perorangan atau kelompok. Mereka akan menawarkan sejumlah uang untuk ditukarkan dengan sampah tertentu yang bisa didaur ulang. Jika kita semua mau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan indah untuk kita nikmati bersama-sama. Semoga dengan ajakan kami untuk menjaga kebersihan lingkungan, teman-teman bisa menerapkan cara mudah untuk mengolah sampah agar bisa menjadi bermanfaat dan bahkan bisa menghasilkan uang. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menjadi gunung-gunung sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan tas kain dari rumah. Tapi, kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kita bisa mulai nih dari 4 kategori yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu sampah organik, sampah anorganik, bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Contoh dari sampah organik adalah sisa daging, buah-buahan, ikan, dan tumbuhan. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola, karena selain masih memiliki nilai pakai maupun nilai ekonomi, sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Contoh dari sampah anorganik adalah
plastik, botol kaca, kertas, dan kardus. Kategori yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah ini adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, serta bahan-bahan lain yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, maupun mudah bereaksi. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun daur ulang kembali. Contoh dari sampah residu adalah tisu, styrofoam, popok bekas, dan masker bekas. Setelah tahu mengenai kategori sampah, ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya untuk memudahkan kalian memisahkan sampah. Wadah pemilahannya nggak harus berupa tempat sampah loh, tapi bisa juga berupa berbagai barang bekas yang tidak terpakai, seperti karung dan kardus bekas. Setelah sampah-sampah tersebut terpilah, lalu apa lagi ya yang harus kita lakukan? Untuk sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tapi, kalau kamu tidak bisa melakukan composting secara mandiri, kamu juga bisa loh membawa sampah organik kamu ke TPST yang ada di sekitar rumah kamu. Untuk bahan-bahan reusable, kamu masih bisa loh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi praktis lain. Seperti memanfaatkan gelas plastik bekas untuk pot semai tanaman. Untuk bahan-bahan recyclables, kamu harus pastikan bahwa sebelum sampah-sampah tersebut didaur ulang, sampah tersebut harus dalam keadaan bersih, kosong, dan kering agar tidak mengundang hewan ataupun serangga. Kenali pengepul atau bank sampah di areamu untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Terakhir, untuk sampah residu, kamu bisa membawanya ke tempat pembuangan akhir yang ada di sekitar rumah kamu. Sementara untuk sampah B3, kamu bisa membawanya ke TPST 3R yang ada di areamu agar disalurkan ke tempat pengolahan limbah. Nah, sudah kebayang kan? Ngomong-ngomong soal sampah yang bisa didaur ulang, sebenarnya jenisnya sangat banyak loh dan mudah dijumpai di sekitar rumah kamu. Tapi gimana ya kalau kamu belum familiar? Ada loh aplikasi yang bisa membantu kamu untuk belajar mengenali sampah daur ulang. Swai adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan dari Gringo yang bisa membantu kamu belajar mengenali recyclable item di sekitar kamu. Selain fitur identifikasi, Swai juga mengajak kamu untuk berkontribusi dalam melatih aplikasi ini supaya lebih pintar lagi. Dengan mengikuti misi dan mencoba berbagai fitur Swai, kamu bisa mengumpulkan poin yang bisa kamu tukarkan dengan berbagai hadiah menarik loh. Ayo, download aplikasi Swai di Play Store dan cobain fitur-fiturnya. Ingat, dengan kamu memilah sampah dari rumah, kita bisa menyelamatkan Indonesia dari timbulan sampah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pilah sampah dari rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Semoga teman-teman berkenan dan bisa mengambil manfaat dari presentasi kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.